Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Nurrahmantio dengan NIM 2410951011. Di sini, Faiz akan menjelaskan tentang kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup untuk memenuhi responsi awal dari praktikum sistem kendali modul 2. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan diagram blok sistem kendali. Diagram blok sistem kendali itu sendiri adalah bentuk visual secara grafis dari fungsi yang dilakukan komponen serta aliran sinyal atau tahapan kerja dari suatu sistem yang dikendalikan untuk memahami bagaimana input diproses untuk menghasilkan output tertentu. Jadi, di sini komponennya ada 4 yang akan saya sebutkan. Yang pertama, yaitu ada garis sinyal, bentuknya seperti garis biasa. Nah, garis sinyal ini adalah arah aliran sinyal. Yang selanjutnya yaitu ada subsistem atau plan. Blok berupa fungsi yang berisi tahapan yang terjadi pada blok itu. Nah, subsistem atau plan ini berbentuk kotak segi 4. Jadi dia tuh di dalamnya akan ada proses dari sinyal itu. Jika sinyal masukan panah ini mengenai oleh blok subsistem ini, maka di sini akan terjadi proses sehingga akan menghasilkan outputnya nantinya. Nah, selanjutnya itu adalah summing point. Bentuknya seperti ini. Lingkaran dengan ada tanda X di tengahnya. Nah, summing point itu adalah titik pertemuan dua atau lebih sinyal yang diakumulasikan terhadap sinyal tersebut. Jadi, sinyal dari summing point ini nanti ada berbagai sinyal yang masuk terhadap cabang summing point ini. Bisa prosesnya positif, negatif, dijumlahkan atau dikurangkan dari berbagai bentuk sinyal ini, lalu akan menghasilkan keluaran di sini ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu akan diakumulasikan terhadap sinyal tersebut sehingga menghasilkan output tertentu. Nah, itu adalah summing point. Nah, selanjutnya yaitu branch point atau percabangan. Titik percabangan dari dua sinyal atau lebih. Lanjut ke contoh diagram blok sistem kendali. Yang pertama, itu adalah diagram blok loop terbuka. Nah, jadi bentuk diagram blok loop terbuka ini berbentuk seperti ini. Hanya ada sinyal input, proses, lalu output. Input berupa RS, lalu masuk ke subsystem atau plan, lalu sinyalnya diproses, langsung mengeluarkan output CS. Nah, fungsi alih sistemnya itu berbentuk seperti ini. Hubungan terhadap hubungan output terhadap input menghasilkan ini GS-nya. Sehingga outputnya adalah CS sama dengan GS dikali RS. Yang kedua, yaitulah diagram blok loop tertutup. Nah, di sini diagram blok loop tertutup terlihat dia ada feedback, adanya nilai output yang dikembalikan lagi ke sinyal inputnya, dimasukkan ke summing point. Nah, fungsi alih sistemnya itu seperti ini. Output terhadap input CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Nah, rumus ini didapatnya akan dijelaskan pada modifikasinya. Nah, di sini komponen-komponen diagram block loop tertutup di sini ada sinyal inputan, lalu ada summing point dari sinyal hasil feedback, dan ini ES ini adalah sinyal errornya. Nah, sinyal yang ini nih diakumulasikan lalu diproses ke subsystem atau plan awalnya, lalu menghasilkan output. Nah, output ini ada yang dikeluarkan dan ada yang masuk kembali ke feedbacknya. Feedbacknya ini lalu memproses apakah sinyal ini eh, dibandingkan, lalu nanti diproses lagi di sinyal feedbacknya. Lalu nanti menghasilkan ini persamaannya. Jadi nanti itu gunanya blok loop tertutup ini nih, yaitu bisa outputnya itu bisa disesuaikan dengan sinyal masukannya. Jadi dia dikembalikan terus sampai dia outputnya itu sesuai dengan apa yang dikendalikan. Nah, pada blok tertutup ini, contohnya itu adalah pengendalian-pengendalian simple, seperti contohnya menyalakan TV, lalu output yang kita inginkan itu kan cuma TV-nya menyala. Nah, itu contoh dari sistem kendali lingkar terbuka. Sedangkan untuk lingkar tertutup itu, dia sinyalnya itu nanti outputnya itu dikembalikan lagi ke
dibandingkan lagi input output terhadap inputnya sehingga menghasilkan proses yang sesuai yang kita inginkan. Contohnya itu ketika kita mengatur eh, suhu dari kulkas, AC atau pemanas. Misalnya kita mengatur set point atau mengatur suhunya. Ketika kita mengatur suhu ke 23 derajat, jadi nanti misal dari 23 derajat itu lalu diproses outputnya apakah sesuai. Jadi misalnya AC kita atur ke 23 derajat. Nah, itu kan suatu prosesnya, set point-nya. Lalu nanti outputnya akan dikeluarkan tuh untuk mendinginkan ruangan sampai dia 23 derajat. Nah, sensor dari AC itu membaca, sensor thermal AC itu membaca dan mengembalikannya lagi ke inputnya. Apakah sinyalnya itu sesuai, lalu mengeluarkan output lagi sampai dia mendekati suhu 23 derajat. Nah, itu contoh dari diagram block loop tertutup. Selanjutnya ada hubungan diagram blok, hubungan seri. Hubungan seri seperti ini, subsistemnya diserikan, subsistem atau plannya. Lalu ada hubungan paralel maju. Selanjutnya ada hubungan feedback yang tadi saya jelaskan. Nah, yang pertama itu adalah hubungan diagram seri. Gimana cara menyederhanakannya itu seperti ini. Nah, jadi ketika ada sinyal inputan, lalu ada dua subsistem yang dirangkai seperti seri ini, kita akan mendapatkan persamaannya seperti ini. Kita misalkan sinyal output dari subsistem atau plan pertama ini sebagai US. Sehingga US ini kita dapatkan persamaannya yaitu XS dikali G1S. Selanjutnya, output dari sistem itu sendiri adalah US dikali G2S. Sehingga didapat persamaan outputnya itu YS sama dengan XS dikali G1S dikali G2S. Untuk menyederhanakannya dapat dibuat seperti ini diagram bloknya. XS sama dengan G1S kali G2S sama dengan YS. Sehingga fungsi alihnya yaitu YS per XS sama dengan G1 dikali G2S. Nah, selanjutnya yaitu hubungan paralel maju yang diumpankan ke summing point. Nah, di sini ada G1S dan G2S. G2S ini menghasilkan output Y2S. G1S menghasilkan output Y1S yang sama-sama dijumlahkan sehingga menghasilkan YS. Nah, didapat persamaan Y1S itu sama dengan XS dikali G1S. Lalu selanjutnya Y2S, yaitu didapat persamaannya XS dikali G2S. Nah, selanjutnya output dari YS ini didapatkan dari penjumlahan sinyal dari Y1S dan Y2S. Selanjutnya, maka output itu kita masukkan persamaan ini tadi, Y1S dan Y2S-nya ke persamaan YS ini. Sehingga XS dikali G1S ditambah X2 G2, XS G2S maka dapat disederhanakan seperti ini. YS sama dengan XS dikali G1 ditambah G2. Inilah fungsi alihnya. Fungsi alihnya tinggal memindahkan hubungan output terhadap input. Sehingga YS per XS sama dengan G1S ditambah G2S. Maka diagram blok sederhananya seperti ini. G1S tambah G2S. Selanjutnya hubungan feedback. Nah, di mana dapat fungsi alihnya tadi itu seperti ini yang dijelaskan di awal. Jadi, di sini kita mendapatkan persamaan outputnya itu sama dengan ES dikali GS, sinyal error dikali subsistem atau plannya. Ini kan masih sejalan atau seri, sehingga mengambil output dari sini ya, dari ES. Sehingga kita mencari persamaan kedua selanjutnya itu yaitu ES sama dengan RS dikurang BS. Nih, ES sama dengan RS dikurang BS. Selanjutnya, untuk persamaan ketiga, BS, yaitu sama dengan CS dikali HS. Outputnya, output ini kan masih satu jalur, masih satu arah sinyal. GS ini menghasilkan CS. CS ini kan tadi dicabangkan, ada yang mengarah ke output, ada yang mengarah ke feedback, sehingga dapat persamaan BS itu sama dengan CS dikali HS, sehingga menghasilkan BS. Selanjutnya, mensubstitusi persamaan-persamaan ini ke CS. CS
sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Jadi RS dikurang CS dikali HS dikali GS. Sehingga jika disederhanakan persamaannya untuk mendapatkan fungsi alih, hubungan output terhadap input mendapatkan persamaan GS per 1 tambah GS dikali HS. Sehingga ini bentuk fungsi alihnya. Nah, untuk bentuk diagram bloknya itu tinggal membuat kotak kotak subsistem atau plan yang di satu jalur RS seperti ini. Nah, nanti disederhanain yang ini dijadikan ke sini sehingga jalur feedbacknya bisa dianggap tidak ada sehingga hanya satu jalur proses subsistem atau plan penyederhanaannya. Lanjut ke modifikasi diagram blok. Yang pertama yaitu pergeseran titik cabang. Nah, pergeseran titik cabang yang pertama ini ada di awal sebelum subsistem atau plannya, sebelum fungsinya yang akan digeserkan ke setelah dari subsistem atau plannya. Seperti ini prosesnya. Dia akan digeser ke sini titik percabangannya sehingga untuk itu kita memerlukan. Nah, di sini untuk pergeseran titik cabang ini, titik cabang ini prosesnya harus sama. Jadi proses bentuk gimana bentuk titik P ini awalnya yang tidak ada proses di sini harus sama jika digeserkan. Jadi gimana biar sinyal percabangan ini harus sama? Kita perlu menambahkan subsistem seper GS agar dia sama. Selanjutnya, nih kita perlu menambahkan subsistem atau pen 1 per GS sehingga ketika sinyal ini masuk dan bercabang ke cabang P, ini sinyalnya akan sama atau tidak ada sinyal di P ini. Sama seperti di pergeseran titik cabang yang setelah dari subsistem atau plan ke sebelum subsistem atau plan, titik cabang P ini nih harus sama prosesnya. Jadi kalau misalnya di sini sebelumnya nggak ada, digeser ke setelahnya tidak ada, digeser ke belakangnya, maka agar menyamakan ini nih tidak ada, agar ini kosong, kita perlu mengalihkan GS bercabang ini. Sehingga kalau misalnya ada proses di sini, kita cukup mengalihkannya seperti seri, misalnya ada HS, sehingga nanti persamaan di percabangan ini itu jadi HS per GS. Nah, ini juga misalnya ini ada HS, kita ingin mengubahnya seperti ini, yang awalnya ini ada HS. Nah, nanti itu akan menjadi HS per GS. Sama prosesnya seperti ini. Misalnya di sini ada HS, kita akan membuatnya menjadi sebelum sistem atau plan, sehingga nanti itu di sini yang ada HS akan menjadi HS dikali GS di bawah ini. Oke, ini nggak bisa diturunin. Oke, lanjut. Langsung ke hubungan pergeseran titik penjumlahan. Nah, pergeseran titik penjumlahan ini seperti ini. Jika dimajukan setelah subsistem atau plannya. Nah, persamaan dari output ini summing point-nya yaitu XS ditambah P. Lalu masuk ke subsistem atau plan GS. Sehingga outputnya itu sama dengan XS ditambah P dikali GS. Jika subsistem dari summing point ini akan digeser, maka kita memerlukan seperti ini agar outputnya ini sama atau harus disamain outputnya. Caranya itu dengan menambahkan GS pada titik percabangan summing point yang akan dipindahkan. Selanjutnya, yaitu pergeseran titik penjumlahan yang dari setelah subsistem atau plannya menjadi ke sebelum subsistem atau plannya. Nah, untuk menggeser ini setelah dari subsistem atau plan ke sebelumnya,
kita perlu meninjau dulu outputnya. Output dari sinyal ini yaitu GS ditambah P. XS dikali GS ditambah P. Nah, agar menyamakan persamaan ini untuk menggeserkannya agar outputnya sama, sehingga kita perlu bentuk persamaan seperti ini. XS ditambah P per GS dikali GS. Sehingga ini nanti akan saling menghilangkan atau meniadakan. Sehingga kembali ke bentuk semula dari P itu sendiri. Maka nanti akan dihasilkan output yang sama dengan yang pertama, XS dikali GS ditambah P. Selanjutnya, konstanta pengali Kp. Konstanta pengali Kp adalah suatu fungsi yang berfungsi untuk menguatkan sinyal yang akan dimasukkan ke plan atau subsistem. Nih, untuk yang pada sistem kendali lingkaran terbuka seperti ini, pada hubungannya seri. Kp atau konstanta pengali penguat dari sistem itu sendiri dikalikan dengan subsistem atau plan-nya, Gs. Oleh karena itu, fungsi alih sistem kendali lingkaran terbukanya yaitu CS per RS sama dengan Kp dikali G S dalam domain Laplace. Yang kedua, pada sistem kendali lingkaran tertutup. Nah, konstanta pengali ini biasanya emang diserikan terhadap subsistem atau plannya. Pada jalur maju, dia itu akan diserikan. Dia nggak akan mungkin di jalur feedback. Dia selalu ada di jalur maju, konstanta pengali ini. Nah, secara simpelnya seperti tadi, itu kan ada persamaan fungsi alih lingkaran tertutup itu GS per 1 ditambah GS kali HS kan. Karena ini ada KP, sehingga nanti dia tuh jadi seperti ini. KP dikali G per 1 ditambah KP dikali G dikali HS. Lanjut ada pengendali PID. Sistem pengendali PID atau Proportional Integral Derivative. Bentuknya seperti ini. Nantinya akan jelaskan apa itu proporsional, apa itu integral, apa itu derivatif. Nah, yang pertama yaitu adalah proporsional. Bentuknya seperti ini. Bentuk diagram bloknya. Jadi, aksi proporsional memberikan keluaran yang sebanding dengan nilai error saat ini. Semakin besar errornya, semakin besar pula dorongan yang memberikan ke sistem. Efeknya mempercepat respon sistem, mengurangi rise time atau time rise. Ini adalah bentuk dari time rise. Kontrol U dinyatakan dalam persamaan berikut. UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace, ini persamaan dalam domain waktu ini nih, kita ubah ke domain Laplace, sehingga menghasilkan hubungan output terhadap inputnya, yaitu US per ES sama dengan KP. Jadi, jika hanya menggunakan P atau proporsional, sistem biasanya tidak akan pernah mencapai target persis 100%. Akan selalu tersisa jarak kecil antara keluaran dan target yang disebut kesalahan keadaan tuna, steady state error. Jadi proporsional itu sendiri, misalnya kita ingin memasukkan set point. Set point-nya di 50. Kalau set point-nya 50, KP ini nih, yaitu nanti kalau misalnya kita beri KP yang kuat, kita putar, misalnya kita kuatkan KP-nya, maka nanti itu sistem itu akan mengejar nilai ke nilai tunaknya, steady state-nya atau nilai akhirnya secara kencang, ibarat gas pada motor dan mobil. Itu prinsip dari proporsional itu sendiri. Selanjutnya ada integral. Pengendali integral berbentuk seperti ini diagram bloknya. KI per S. Prosesnya. Aksi integral bekerja dengan menjumlahkan atau mengakumulasikan error dari waktu ke waktu. Meskipun error saat ini sangat kecil, jika terus-menerus terjadi, komponen integral akan terakumulasi dan mendorong sistem hingga error benar-benar hilang. Efeknya menghilangkan steady state error menjadi nol mutlak. Nah, persamaan integral itu sendiri dalam sistem berbentuk waktu seperti ini. Dalam domain waktu seperti ini. UT sama dengan KI integral 0 hingga T ET DT. Nah, sehingga kita mengubahnya dalam domain Laplace untuk diagram blok sistem kendali. Bentuknya seperti ini. Fungsi alihnya. US per ES sama dengan KI per S. Karena menjumlahkan kesalahan masa lalu, integral cenderung membuat sistem bereaksi berlebihan, overshoot,
atau MP dan berosilasi hingga mengurangi stabilitas. Nah, pada pengendali PID ini akan terjadi overshoot atau eh, nilai yang dituju itu akan melewati dari steady state-nya atau nilai tunanya. Nanti bentuknya itu seperti ini. Ada overshoot, puncak yang melewati dari steady state-nya. Contohnya tuh gini. Misalnya kita mempunyai set point. Nah, nanti sinyalnya itu ini nilai tuna. Kalau dikasih integral dia akan seperti ini, berosilasi hingga dia stabil. Nah, dari integral ini nanti ini dia akan menghitung terus sampai error, errornya ini sampai dia menemukan steady state-nya itu sendiri. Nah, kalau KI-nya ini terlalu besar, nanti juga overshoot ini akan semakin tinggi atau berosilasi terus. Itu kekurangan dari integral. Lanjut ke derivatif. Nah, jadi derivatif itu diagram bloknya seperti ini. Aksi derivatif turunan membaca laju perubahan error. Jika error mengecil dengan sangat cepat, sistem bergerak terlalu kencang menuju target. Jadi kalau misalnya sistem terlalu kencang ke target, nanti komponen D ini akan memberikan aksi yang berlawanan sebagai macam rem untuk mencegah sistem kebablasan atau overshoot yang tadi dijelaskan. Efeknya meredam osilasi, menurunkan overshoot, dan mempercepat waktu menetap atau settling time. Jadi, seperti tadi, proporsional itu sebagai gas, sedangkan derivatif itu sebagai remnya. Selanjutnya, yaitu dalam domain waktu, persamaan dari derivatif itu seperti ini. KD sama dengan DET per DT. Sehingga, untuk mengubah dalam domain Laplace, mendapatkan fungsi alih seperti ini. US per ES sama dengan KDS. Nah, jadi derivatif ini sangat sensitif terhadap noise, gangguan atau frekuensi tinggi pada sensor. Jika ada noise, D bisa memberikan sinyal kendali yang melonjak-lonjak secara acak. Selanjutnya, gabungan dari proporsional dan integral. Bentuknya seperti ini diagram bloknya. Komponen P memberikan respon cepat terhadap error saat ini, sedangkan komponen EI atau integral bertugas memastikan bahwa hasil akhirnya akan persis menyentuh target, menghilangkan steady state error, seperti yang bilang tadi. Dia akan berosilasi sampai dia menuju ke steady state-nya. Nah, dalam persamaan domain waktu, eh, diagram blok ini atau proporsional integral ini seperti ini. KPET ditambah KI integral 0 sampai T ET DT. Nah, KI itu bisa kita dapatkan persamaannya seperti ini. KP per TI, di mana TI adalah waktu integral. Lalu disubstitusikan ke persamaan yang di awal, menghasilkan persamaan ini. KPET tambah KP per TI integral 0 sampai T ET DT. Lalu diubah ke domain Laplace. Diubah ke domain Laplace, bentuknya akan seperti ini. US sama dengan KP ES ditambah KI per S ES. Sehingga bisa kita keluarkan ES-nya, kita faktorkan, akan jadi seperti ini. US sama dengan KP ditambah KI per S ES. Sehingga fungsi alih sistem dalam domain Laplace berbentuk GCS sama dengan output per input US per ES sama dengan KP ditambah KI per S. Ini fungsi alih dalam domain Laplace-nya. Lalu, kelebihan mampu menghilangkan kesalahan keadaan tuna. Steady set error-nya mencapai nol secara mutlak. Kekurangannya, penambahan aksi integral cenderung membuat respon sistem menjadi lebih lambat untuk menetap, meningkatkan settling time atau TS, dan bisa memperbesar overshoot jika KI terlalu besar.
Seperti yang saya bilang tadi di integral, penguatan integral, integral itu sendiri akan memperbesar dari overshootnya. Jadi dia itu nanti kan memproses. Prosesnya ini diumpan balikkan terus sehingga mendekati steady state-nya. Makanya nanti KI ini akan berpengaruh terhadap pengendali PID ini. Nah, selanjutnya gabungan dari pengendali proporsional derivatif. Komponen P memberikan gaya dorong utama sebagai gas, sementara komponen D memprediksi tren error ke depan dan memberikan efek redaman atau rem agar sistem tidak berosilasi berlebihan. Nah, untuk persamaan dari proporsional derivatif ini seperti ini. Dalam domain waktu, UT sama dengan KP ET tambah KD D per DT ET. Nah, persamaan KD itu sendiri adalah seperti ini. KP dikali TD, di mana TD adalah waktu derivatif. Sehingga jika disubstitusikan ke persamaan ini, akan menghasilkan persamaan yang ini. UT sama dengan KPET ditambah KPTD DE per DET per DT. Untuk mengubahnya ke domain Laplace, maka menghasilkan bentuk seperti ini. US sama dengan KPES ditambah KDS ES. Kita, karena di sini ada dua komponen ES, kita bisa mengeluarkan ES-nya. Bentuknya akan menjadi seperti ini. US sama dengan KP ditambah KD dikali S dikalikan dengan ES. Sehingga menghasilkan fungsi alih sistemnya seperti ini. US per ES sama dengan KP ditambah KD dikali S. Selanjutnya, kelebihannya yaitu sangat cepat dan stabil. Waktu naik, rise time, dan waktu menetap setting time menjadi sangat singkat, serta lonjakan overshoot sangat mengecil secara drastis. Kekurangan dari proporsional derivatif yaitu tidak bisa menghilangkan steady state error. Sistem mungkin akan stabil dengan sangat cepat, tetapi posisinya bisa jadi sedikit melenceng dari target set point-nya. Bisa lebih atau kurang dari set point-nya untuk nilai akhirnya. Selain itu, sangat rentan terhadap noise frekuensi tinggi pada sensor. Kombinasi ini sering dipakai pada kendali posisi motor servo di mana kecepatan respon sangat kritis. Jadi, misalnya kita butuh motor servo untuk mengontrol arahnya. Kita butuh motor servo itu bergerak dengan cepat. Kita menguatkan proporsionalnya. Lalu, kalaupun dia putarnya sangat cepat terhadap mengarah ke set point, kita juga butuh D ketika dia akan mengerem pada saat set point-nya atau nilai akhirnya. Misalnya seperti ini. Kita punya motor servo, dia akan berputar 90 derajat. Nah, untuk mencapai nilai ke 90 derajat ini, kita eh, menggunakan KP agar dia putar ini kencang menuju nilai akhirnya. Nah, karena dia sangat kencang tadi itu, agar dia berhenti tepat di nilai akhirnya, di nilai 90 derajatnya, kita memerlukan derivatif ini untuk agar dia mengerem, agar dia mengerem di nilai 90 derajatnya ini tadi. Itulah biasanya digunakan pada motor servo. Nah, sedangkan terkadang di pengendali proporsional derivatif ini, berhentinya dari motor servo itu sendiri tidak benar-benar 90 derajat. Bisa kurang dari 90 derajat atau berlebih dari 90 derajat. Itu pengendali proporsional derivatif. Selanjutnya, yaitulah ada gabungan dari pengendali PID itu sendiri, yaitu proporsional integral derivatif. Bentuknya seperti ini. Penguatan P, I, dan D dijumlahkan. Nah, P di sini memberikan kecepatan respons di awal, seperti gasnya. D mencegah terjadinya lonjakan berlebihan, overshoot, saat sistem mulai mendekati target. I mengambil alih di akhir untuk menyapu sisa error kecil yang tersisa hingga sistem benar-benar diam persis di titik target. Nah, inilah guna I tadi di sini untuk agar dia tuh mencapai benar-benar nilai akhir dari set point-nya itu sendiri.
Jadi misalnya kita berikan set point 90 derajat untuk memutar servo, dia benar-benar berhenti di 90 derajat. Nah, persamaan dari ini nih, yaitu adalah penjumlahan dari ketiga penguatannya. Dalam domain waktu, UT sama dengan KPT ditambah KI integral 0 sampai T, ET dt, tambah KD, D per dt, ET. Lalu kita masukkan persamaan tadi yang KI itu sama dengan KP per TI, dan KD itu sama dengan KP per TD, KP dikali TD. Sehingga menghasilkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, karena KP ada di setiap komponen penyumalan ini, dia bisa dikeluarkan, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, untuk itu kita perlu mengubahnya ke domain Laplace, sehingga menghasilkan dalam domain Laplace persamaan dari proporsional integral derivatif ini bentuknya seperti ini. KP ditambah KI per S ditambah KDS. Nah, dalam bentuk sederhana akan berbentuk seperti ini, fungsi alihnya. Hubungan output terhadap input atau GS, yang sama dengan GS, sama dengan KD S kuadrat ditambah KP dikali S ditambah KI per S. Nah, selanjutnya, kelebihan dari PID ini, jika dituning dengan benar, responnya sangat cepat, sangat stabil, minim osilasi, dan akurasinya 100%, steady state error 0. Ini adalah profil ideal untuk kendali kecepatan motor DC berkinerja tinggi. Sedangkan kekurangannya paling rumit untuk dituning karena Anda harus menyeimbangkan tiga variabel KP, KI, dan KD sekaligus. Jika salah satu nilai terlalu dominan, sistem bisa menjadi tidak stabil. Selanjutnya, ini adalah pengaruh PID terhadap waktu rise time, lonjakan maksimum atau overshoot-nya, settling time, waktu menetap, dan galat keadaan tunak, steady state error. Proporsional di sini mempersingkat waktu dari rise time, memperbesar tingkat lonjakan dari overshoot, dan pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap settling time. Selanjutnya, mereduksi atau memperkecil galat, steady state error. Pengaruh integral yaitu mempersingkat waktu rise time, memperbesar tingkat lonjakan overshoot, memperlambat pencapaian kestabilan atau steady settling time ini, dan menghilangkan galat sepenuhnya menjadi nol. Dia akan berosilasi terus hingga dia mendekati steady state-nya atau nilai akhir tunaknya. Selanjutnya, derivatif, yaitu pengaruhnya tidak terlalu signifikan terhadap rise time. Tapi dia itu meredamkan atau memperkecil dari overshoot osilasinya, dan dia itu mempersingkat waktu menuju stabilnya. Dalam steady state error-nya, pengaruhnya tidak signifikan. Selanjutnya masuk ke parameter tanggapan peralihan. Parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 ini yaitu sebagai berikut. Ada TC dengan simbol TC, parameter itu time constant. Jadi, TC ini adalah durasi yang diperlukan agar nilai keluaran sistem mencapai level 63,2% dari target keadaan tunaknya atau nilai akhirnya. Selanjutnya, yaitu ada TR atau rise time, yaitu rentang waktu bagi kurva respons untuk menanjak menuju target akhirnya. Biasanya itu 0 sampai 100%, 10 sampai 90%, atau 5 sampai 95%. Selanjutnya ada TS, settling time, yang di mana waktu hingga fluktuasi respons meredah dan konstan di dalam pita toleransi 5%, 2%, atau 0,5% terhadap nilai steady state-nya. Jadi dia itu nanti misalnya kita menggunakan settling time 2%. Berarti kapan dia itu mencapai error dari 2% dari nilai akhirnya itu. Nanti akan dijelaskan di grafik. Selanjutnya ada TD, delay time. Selang waktu hingga tanggapan sistem menyentuh angka 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Selanjutnya ada MP, maksimum overshoot, yaitu persentase lonjakan tertinggi yang melampaui batas nilai acuan atau steady state-nya. Selanjutnya ada TP, time peak, yaitu momen spesifik saat kurva respons mencapai titik amplitude tertingginya atau puncak lewatan pertama. Nah, dalam grafik seperti ini bentuk dari parameter-parameter tanggapan peralihan tadi. MP ini adalah max overshoot, ketinggian
ketinggian ini terhadap nilai akhirnya. Misalnya diberikan sinyal set point dalam bentuk unit step bernilai satu. Nah, berarti kan nilai akhirnya ini adalah satu. MP ini adalah max overshoot-nya, osilasi ketika nilai ini melewati dari nilai akhirnya. Nah, yang di sini ini adalah undershoot-nya. Selanjutnya, yaitu ada TD, yang seperti dibilang tadi. TD itu adalah delay time selang waktu hingga tanggapan sistem menyentuh angka 50% dari nilai akhir untuk pertama kalinya. Nah, di sini, di 0,5 dari nilai akhirnya. Waktunya di sekitaran segini, waktunya. TR ini adalah waktu di mana eh, 0 sampai 100%. Nah, jadi pada grafik ini digunakan untuk melihat TR itu nilai itu menyentuh dari 0 sampai 100%. Waktunya itu kira-kira segini untuk menyentuh nilai 0 sampai 100% pertamanya. Selanjutnya, TP itu adalah nilai awal 0 hingga ke nilai tertingginya atau max overshoot-nya, time peak sampai ke puncak ke puncak pertamanya. Selanjutnya yaitu TS, time settling, nilai 0 nih hingga ke toleransi pita toleransinya 5%, 2% atau 10%-nya nih. 0,05 atau 0,02 time settling. Oke, lanjut ke tuning PID. Metode pertama yaitu adalah metode coba-coba, trial and error. Ini adalah pendekatan manual di mana Anda mengubah nilai konstanta PID, KP, KI, dan KD secara berurutan dan berulang kali. Setiap kali nilai diubah, Anda langsung mengamati dampak perubahannya pada grafik tanggapan sistem. Proses penyesuaian ini terus dilakukan secara iteratif hingga diperoleh respon karakteristik respon sistem yang paling stabil dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada metode Ziegler-Nichols. Pendekatan eksperimental terstruktur ini sangat ideal digunakan ketika model matematis dari perangkat atau plan yang dikendalikan sama sekali tidak diketahui. Metode ini bekerja dengan cara memberikan gangguan atau sinyal uji tertentu ke dalam sistem, lalu mencatat titik kritis responnya. Data pengamatan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rumus standar Ziegler-Nichols untuk mendapatkan nilai parameter PID yang pas. Selanjutnya yaitu metode Cohen-Kuhn. Metode ini pada dasarnya adalah variasi atau pengembangan yang memiliki prinsip kerja sangat mirip dengan Ziegler-Nichols. Perbedaannya dan keunggulan utamanya terletak pada hasil akhir kalkulasinya. Parameter yang dihasilkan oleh formulasi Cohen-Kuhn dirancang secara spesifik untuk membuat sistem bereaksi lebih sigap, sehingga menghasilkan waktu naik atau rise time yang lebih singkat menuju target. Oke, selanjutnya kita bisa mencoba PID ini di website learnaboutpid.com untuk mencontohkan dari apa pengaruh proporsional, integral, dan derivatif. Nih, misalkan kita meletakkan set targetnya itu di sini, titik-titik sini. Ini kan masih yang dinolkan dulu, tengah set pointnya. Misalkan kita akan mengontrol mobil ini bergerak di tengah. Oleh karena itu, kita memerlukan P agar pendulumnya ini seimbang. Dia bergerak ke kiri dan kanannya. Sampai mana dia berosilasi. Nah, ini kan sinyalnya berosilasi. Seimbang. Nah, ketika ini sudah berosilasi proporsionalnya dalam seimbang, semakin dikuatkan proporsionalnya, dia akan mendekati nilai nilai akhirnya yang sangat berosilasi di gasnya ini. Seperti ini nih, berosilasi terus untuk mendekati nilai akhirnya. Nah, di sini kita pertama kali itu akan membutuhkan D-nya atau derivatif untuk mengerem sampai ke nilai akhirnya. Tuh, osilasinya akan menghalus. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, derivatif ini, pengendali PD ini, jika tidak ada integral, dia akan
melebihi dari nilai set pointnya. Tidak, dia tuh bisa melebihi atau bisa kurang dari nilai set pointnya atau nilai tuna keadaan akhirnya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan penguatan integral. Nah, dia akan menurun berosilasi hingga ke nilai akhir steady state dari set pointnya itu sendiri. Seperti itu contohnya kira-kira. Oke, kembali ke presentasi tadi. Di sini telah berakhirnya presentasi saya untuk eh, menjelaskan kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan tertutup. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.